investasi terbaik 2024 itu cryptocurrency, Teh. Setuju nggak lu? Lagi. Investasi terbaik 2024 itu Cryptocurrency. Bukan Yes. Bitcoin nih. Iya, Cryptocurrency. Bitcoin kan termasuk dalam cryptocurrency. Iya, dong. kalau kata pakar beda. Oh gitu. Bedanya apa deh? Definisinya. Ntar kita bahas. Oke. Tapi menurut lu setuju dulu nggak? Yes and no. Oke, yesnya. Yes and no. Jadi gini, kalau menurut gua investasi itu adalah permainan jago lihat sebuah momentum. Oke. Kenapa orang-orang bisa bilang 2024 adalah terbaik misalnya? Karena cryptocurrency setahun lalu bener-bener lagi di cycle bottom. Iya betul. Coba 2020. Apakah investasi terbaik adalah cryptocurrency? Bukan. Enggak, tidur soalnya kriptonya. Tidur, tapi saham. Iya betul. Saham Indonesia. Betul. Kenapa? Marketnya crash. Jadi investasi terbaik tuh 2 menurut gua kriterianya. Yang pertama, momentumnya bottom dan itu barang yang bagus karena pasti akan bounce back. Oke. Kedua, investasi yang ketika nyentuh bottom lu punya duit buat beli. Iya benar juga sih. Kalau seandainya lu investasinya ada momentum nih instrumennya, tapi lu nggak punya duit, lu nggak bisa masuk dalam momentumnya. Kan orang pegang cash dikatain goblok kan di mana-mana. Iya. Tapi kalau Kalau nggak nggak ada punya cash. likuiditas, nggak punya cash, nggak ada yang namanya momentum investing. Iya, kadang-kadang kita megang cash ya justru untuk masuk ke dalam suatu instrumen. Itu dia. Lo kebayang nggak kalau lu dikatain nih dari 2017 sampai 2020 Maret nih ya kan crashnya di situ ya dikatain. Goblok lu Bil, pegang cash banyak banget. Oke. Begitu 2020 market cash lu belanja, lo kaya kan? Oke. Gantian lu ngatain gua, goblok lu ngitungin inflasi. Tapi beda POV. Oke, tapi berarti lu agree ya 2024 tuh instrumen investasi terbaik tuh cryptocurrency. Salah satu yang terbaik dia karena bottomnya terdalam kemarin. Balik lagi. Oke. Gitu loh, balik lagi. Momentum terbaik karena bottomnya terdalam. Dan kalau kita ngeliat teman-teman yang ahli kripto semua kan ngomongin cycle, halving. Benar. Ya biarpun kali ini pemainnya beda, ada negara scalping Bitcoin, segala Kemarin tuh macam. ada Jerman lah. Iya, US lah. US ya. lah ya. I don't know, tapi itu harusnya yang menjadi sebuah katalis penentu investasi dari dulu hingga sekarang dan sampai selamanya sih, Pak. Oke. Nah, gue ngomongin pengalaman lu deh. Nanti gue Oke. juga cerita pengalaman Oke. sedikit deh. Gue pertanyaannya gini. Mungkin banyak orang nggak tahu ya. Ya. Lu masuk gak sih ke kripto? Wah, ini pertanyaan bagus. Masuknya pas untung nggak pas rugi? Nah itu makanya. Lu pernah rugi nggak di kripto? Pernah. Pernah untung nggak? Pernah. Nah, coba lu ceritain deh. Kan mungkin Oke. banyak orang nggak tahu nih. Oke. Kerugian gue di kripto adalah sekitar 2 tahun yang lalu deh kayaknya. Karena gue belum ngerti cycle. Iya, oke. Detik itu gue ketemu seseorang yang keren juga lah ibaratnya gitu ya. Ya, kita sih lebih tepatnya. Kita Karena ya, gue juga terus- masuk. Ya, terus kayak oh ini beli aja nih bagus. Akhirnya Ya. waktu itu kalau nggak salah gue beli koinnya si Binance. Iya, BNB. BNB tuh waktu itu gue Oke. beli ya. Gue beli BNB. Gue beli BNB. Gue nggak tahu itu cycle akan masuk cycle winter Iya, turun. betul. Nah itu gue jujur-jujuran aja itu gue loss sampai 200 juta lebih detik itu. Iya. Gitu loh. Untung gede di mana? Di saham. Pernah untung gede di kripto nggak? Belum. Oke, tapi untung-untung kecil Ada. Kayak Oke. kemarin nih. Kemarin kan Bitcoin turun. lumayan, Kan betul. gue kasih tau lu kan. Betul, Gue siapin 100 juta teman-teman buat duit iseng. Iya. Masuk naik berapapun gue jual, masuk gue jual. Oke. Buat trading iseng. 3 hari kemarin itu gue dapet 13 juta. Iya, menarik. Di depan lumayan. mata lu kan gue bilang Benar. hari ini gue beli Bil, gue jual. Besokannya Bil gue beli, gue jual. Besok gue beli, gue jual. Gue ditraktir kemarin kan. Gara-gara duit kripto. Gara-gara Terima itu. kasih cryptocurrency. Nah, tapi balik lagi ya, gue nggak bisa mewakili orang yang memang udah jago di dalam cycle-nya. Tapi kalau lu tanya gue, lu sendiri ada regret dikit gak? Wah, mungkin iya karena kita udah temenan sama siapa? Andi. Iya. Ya, Andi Senjaya ya kan? Iya. Dia udah bilang kripto dari kemarin bakal naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Betul. Kalau detik itu conviction-nya ada, cash-nya ada nggak? Ada loh. Iya, benar. Tapi kalau detik itu conviction kita di kripto kuat, masuk. Iya. Dapat. Oke. Ngomong-ngomong cerita rugi sebenarnya ya. Sebetulnya tuh rugi waktu kita floating loss. Ya. Kalau kita nggak eksekusi kita jual pada waktu itu, Iya. kita harusnya nggak rugi. harusnya. Untung, Bro. Untung, bener. Untung. Even lebih dari 50% untung kita. Iya, kita cut loss BNB itu kalau nggak salah di harga 6.000 atau 7.000-an. Gila ya. Kemarin 9.000 lagi. Jadi kalau kita diemin aja karena kita mengerti itu cycle mungkin pada waktu itu, untung sekarang. Iya betul. Nah, ini jadi pelajaran berat dan keras buat kita sebenarnya. Betul. Untuk ya melihat instrumen ini tuh ada prospeknya dan Bener. kita tahu cycle-nya. Betul, jangan investasi ke sesuatu yang lu nggak ngerti. Kalau kita tahu cycle-nya, tetap untung nggak sekarang? Tetap untung. Dan waktu itu
sempet sebulan iseng trading BNB untung 50 juta, makanya gue berani masuk gedean. Abis itu hilangnya 200. Masih rugi 150. Lu pasti mending ada untungnya. Nah gue emang enggak. Gue yang ngajak lagi. Gue kan tipenya kan invest diemin kan. Tipenya kan enggak yang trading gitu kan. Ya udah rugi habis dah gue. Iya. Nah sebelum kemana-mana ngomongin kripto lebih jauh, gue pengen sharing sesuatu dulu nih buat teman-teman Koteo. Buat yang masih bingung di mana sih tempat buat beli, invest atau transaksi kripto, kalian bisa cek aplikasi Pintu. Why? Karena di tahun 2024 Pintu bisa dibilang komplit crypto app di Indonesia. Gimana gak komplit? Nih ya, buat semua yang masih beginner kayak gua, pengen mulai investasi kripto, Pintu itu ada Pintu for Beginner yang kasih tampilan dan fitur investasi yang simple dan ramah sama beginner. Tapi kok gue maunya buat trading nih, butuh yang lebih advance fiturnya. Tenang aja. Di aplikasi Pintu ada Pintu Pro yang nawarin fitur trading lebih advance, deep liquidity, dan paling penting trading fee yang lebih rendah. Dan yang terakhir, lo udah bisa punya Web3 wallet buat explore crypto world lewat Pintu Web3 di satu aplikasi Pintu. Bener-bener all in one crypto app sih. Kayaknya belum ada nih yang lain yang kayak gini. Jadi oke sih, kalian bisa kepoin Pintu dan siapa tahu nyaman. Hehehe. Mari kita lanjut balik lagi ke gibah kripto. Tapi kripto tuh menurut gue punya sesuatu yang, ini kan kalau ngomongin low risk, intermediate sama high risk, ini kan beda instrumen ya, teman-teman harus tahu ya. Nggak mungkin deposito, reksadana pendapatan, reksadana pasar uang gitu ya, obligasi kita compare sama kripto atau saham. Ini di tier investasi yang berbeda. Jadi yang satu low risk, satu middle, satu high risk. Jadi kalau compare high risk sama low risk, ini geblek. Betul. Nggak mungkin bisa lu compare kayak, gue masukin BTC aja ngapain masuk deposito. Itu beda PA, lu nggak bisa compare. Profil resikonya aja udah beda. Beda, itu buat likuiditas segala macam. Kegunaannya juga beda. Tapi kalau kita ambil saham Indo versus cryptocurrency, menurut gue yang susah adalah gini. Kalau kita investasi dari jutaan, puluhan juta, ratusan juta mungkin, banyak sekali saham yang masih bisa dibeli dengan harga yang oke, kemudian naik dijual. Tapi ketika kita mulai masuknya 5 miliar ke atas, apalagi lu katakan orang ngomong masuk 10 miliar atau puluhan miliar, saham Indonesia itu banyak sekali yang tidak liquid. Setuju. Maksudnya nggak liquid gini teman-teman. Hari ini belinya bisa nih 5 miliar. Besok pas jual, belum tentu ada yang mau. Belum tentu ada yang beli segitu. Perputaran uangnya, turnover hariannya kecil. Kecuali kita ngomongin saham-saham yang memang likuiditas. Makanya ada LQ45. Kenapa itu liquid? Katakanlah saham yang paling bagus, ini sebut merek gue rasa gak apa-apa. Aman. Ngomongin yang gede-gede Big Banks. BRI gue juga masuk banyak. Gitu ya, BBCA, BBRI gitu. Lu hari ini mau masuk sekian M keluar sekian M, masih bisa. Di saham lain bisa gak? Belum tentu. Tapi kalau di kripto, kemakan itu likuiditasnya. Karena global liquid sekali. Lu kalau punya duit gede, justru lu harus masuknya kripto. Karena lu bisa masuk detik ini, jual detik ini. Dan liquid. Dan kripto juga menurut gue bisa jadi sarana instrumen investasi untuk kita diversifikasi. Betul. Jadi uang kita nggak taruh di satu keranjang doang, nggak cuma di deposito, nggak cuma di reksadana, nggak cuma di investasi saham gitu. Tapi masuk ke instrumen investasi cryptocurrency juga. Karena menurut gue di 2024 ini terutama ya, dan kita kan belajar banyak tentang kripto ya. Itu nggak bisa menutup mata kita nih tentang investasi cryptocurrency. Betul. Karena kemarin aja CEO BlackRock udah bilang nih bahwa Bitcoin kan termasuk kripto ya, itu udah jadi emas digital deh. Betul. Gitu kan. Sekarang kan banyak muncul kan emas digital, tapi Bitcoin ini jadi salah satu core-nya emas digital. Gitu. Bahkan kemarin juga diresmikan juga tuh ETF untuk Ethereum. Makanya waktu itu bulan Mei ya kalau nggak salah ya diresminya. Itu dalam satu hari naik 30% tuh si ETH. Jadi sebenarnya udah banyak banget institusi sama negara yang udah absorb atau adopsi sistem atau teknologi cryptocurrency itu sendiri gitu. Jadi makanya kayaknya buat kita nih investor kita kan lumayan konvensional ya Pak. Ya kan? Kayaknya nggak boleh tutup mata. Yang duitnya banyak konvensional, yang duitnya dikit enggak. Gitu. Coba boleh di-explore. Zaman sekarang mungkin kalau lu paparin berapa puluh juta investment kripto itu yang pasti yang fanatik kripto itu yang modalnya kecil. Nah ini teman-teman harus tahu, mental game changer. Ini penting. Investasi itu bukan sebuah alat yang kita beli buat mengubah hidup. Hari ini naik LCGC, besok naik sports car. Bukan. Gitu loh. Game changer kita di mana? Di earnings power kita. Income bulanan kita. Bulan ini kita penghasilan per bulan 5 juta.
Wah kita ketemu caranya nih tahun depan jadi influencer kayak apapun bisnis. Tiba-tiba per bulan jadi 50 juta. Game changernya di situ. Dari yang setahun earning power 60 jadi 600 juta. Ketika punya 600 juta katakanlah lu kepake 70% deh. Masih sisa 180 juta. Betul. Itu uang nganggur jadi modal investasi. Nah ketika uang nganggur jadi modal investasi dan modal investasi makin besar, instrumen apa aja nggak ada masalah. Setuju gue. Gak ada masalah di sana. Jadi kemarin gue ditanya nih, gue lagi ngisi acara ditanya, tahun ini lebih baik gue beli obligasi, emas, kripto atau saham big banks yang kemarin jatuh. Gue jawab simple. Lo ada duit berapa sekarang nganggur? Modalnya berapa? Modalnya berapa? Kok gue ada 100 juta? Udah lo beli BTC 50, BBRI 50, selesai. Atau mau tambah obligasi, lu beli obligasi 20, 30, sisanya 35 lu bagi. Kenapa? Karena ini momentum. Kita nggak ada yang pernah tahu. BRI kemarin jatuh, BTC kemarin jatuh. Daripada milih, mending masuk dua-duanya. Pertanyaannya adalah lu punya modal nggak buat masuk dua-duanya? Bener juga sih ya. Problemnya selalu di capital game kalau investasi itu. Jangan lu punya 5 juta. Terus bilang, kok gue cuma punya 5 jutanya. Masuk mana supaya bulan depan jadi kaya? Itu lu gila. Itu bukan investasi guys. Jadi bisa begitu. Jadi bisa dibilang investasi itu jalan menuju kaya atau enggak sih? Penambah kekayaan setelah lu punya mesin penghasil kekayaan. Jadi kalau orang yang mikir duit 5 juta, duit 10 juta bisa kaya gara-gara investasi. Nah sekarang gue counter balik. Banyak orang bilang gini, kalau penghasilan kita 10 juta, 20 juta bisa kok tiap bulan kita sisihkan selama 20 tahun compounding jadi besar, bener gak? Iya. Sekarang gue tanya, lu 20 tahun rutin nabung, yang jadi gede kapitalnya apa returnnya? Kapitalnya. Returnnya mah mirip. Bener. Persennya segitu-segitu aja. Karena lu konsisten, kapital lu membesar. Karena kapital lu membesar, impactnya jadi besar. Jadi kalau kita mau ngomongin pertambahan kekayaan, earning powers-nya dulu besar, diatur, punya uang nganggur nih. Nganggur ya, dingin ya. Makin besar investasi. Lu bayangin gak kalau 6 bulan ini lu punya duit 300 juta aja nganggur. Kemarin BRI jatuh beli 100. BTC jatuh beli 100. Ya enggak? Benar. Ada apa lagi? Ethereum beli 100. Udah gitu, lu tutup tuh aplikasi, enggak usah buka lagi. Lu kerja. Tahun depan cuan semua, ada capital tambahan. Karena lu fokus kerja. Karena kita fokus kerja. Uang yang kita taruh nggak diapa-apain, nambah juga. Bener nggak? Bener. Jadi kita punya cash flow mesinnya nambah, kita punya capital nambah, itulah cara kita tambah kaya. Bukan di convert kayak daripada gue cari duit terus capek. Zaman sekarang bukan masalah nabung, yang penting investasi, nggak usah nabung. Capital nggak usah gedein, yang penting investment aja terus. Terus zaman sekarang selalu bilang investasi itu konsentrasi. Bener. Kalau lu tahu jelas itu probabilitasnya besar. Kalau lu cuman retail yang denger influencer ngomong, ya diversifikasi lah. Teh. Menarik nih ya, karena yang dengerin kita sebenarnya kan ada yang mungkin tadi yang ngobrolin punya duit memang 300 juta, punya duit 100 juta. Tapi kan ada juga orang-orang yang sekarang mungkin pengen belajar nih gimana caranya investasi dari mungkin 5 juta, 10 juta. Nah kira-kira lu punya pesan gak buat mereka step by stepnya dan gimana? Atau misalkan kayak di titik mana sih gue boleh diversifikasi dan di titik mana gue harus fokus gitu? Ini simpel ya. Kalau kalian sekarang mulai dari penghasilan segitu, pertama make sure dulu 5 juta per bulan kalian itu surplus. Gak minus. Surplus dulu. Kalian 5 juta misalnya kalian ternyata gue irit loh tinggal sama orang tua segala macam, kepake cuma 3,5. Ada 1,5 nganggur. Boleh diinvestasikan gak? Boleh. Setelah apa? Bangun pondasi keuangan. Pondasi keuangan tuh apa? Simpel, lo tabung aja dana darurat. Dana darurat tuh besarannya kayak mungkin 3-6 kali pengeluaran bulanan. Buat apa kok? Kan hidup gak mungkin darurat. Kalau lo tahu kapan daruratnya, iya gak mungkin darurat. Covid lo bisa tebak gak? Nggak ada yang bisa tebak. Betul. Tapi ketika lo terjadi amit-amit PHK, shutdown kayak Covid, lo bisa hidup dari situ. Terus pondasi keuangan kedua proteksi, tapi itu kita bahas di lain kali aja. Dan ketika uang lo udah bener-bener nganggur, itu lo boleh bangun habit investasi. Beli aja terus gak ada masalah, karena lu harus punya habitnya. Gitu loh. Jadi ketika nanti uang lu gede, karena lu udah terbiasa investasi, lu pun berani investasi gede. Jadi lu gak kaget. Contoh,
Teh, gue punya uang 500 juta nganggur, tapi gue gak pernah investasi. Gue suruh lu beli BRI 450, lu gak akan berani. Oke. Gue suruh lu beli BTC 400 juta, lu gak akan berani. Bener. Gak kebiasa. Bener. Tapi kalau lu kebiasa dari kecil, tiba-tiba dapat momentum tambahan modal, lu langsung tahu gue mau masukin di mana. Oke. Itu bedanya. Gitu. Oke. Penutup nih Teh. Nih tadi udah ada notif tuh dari Iya. Buat orang-orang yang mungkin lagi butuh pencerahan tentang investasi terbaik 2024 di cryptocurrency. Nah, lu ada tips nggak buat mereka? Ya balik lagi ya tadi, selama itu uang dingin dan momentumnya tepat dan kalian ngerti instrumennya, kalian nggak apa-apa konsentrasi di situ. Tapi ingat, kalian boleh replicate cara orang investasi, bukan hokinya. Di kripto itu yang selalu dibahas adalah mengubah jutaan jadi miliaran. Benar, karena masalahnya dari 1 juta orang yang melakukan itu, berapa yang berhasil? Masuk akal banget. Ngerti ya? Betul. Jadi ada 100 orang mau nyoba kayak gitu all in, berharap jadi kaya. Koin ini banyak banget meme koin. Dari 100 orang 3 berhasil deh. Oke. Kan 3 itu yang diangkat. Bener. 97-nya gembel. Diangkat nggak? Story-nya? Enggak. Jadi jangan coba-coba gambling replicate hoki orang. Replicate lah metodenya, menggandakan uang atau bahkan menginvestasikan uang. That way kita akan bisa berkembang. Oke, noted ya, harus dicatat. Nah, oke, kita lanjut ke next topic Teh. Oke.